Salam Jaya Nusantara. Selamat datang kembali bersama channel Ki Janu, Kisah Jelajah Nusantara. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Gotak-gatuk Jawa legenda dan mitos jika Gunung Semeru sudah meletus. Di Ranu Kumbolo yang indah dengan danau dan vegetasi serta faunanya yang khas, ada sebongkah prasasti yang kerap tersampir kain putih dan kuning dengan sesajian di depannya. Di atasnya terpahat aksara Ingdevapu Kameswara Tirtayatra yang kira-kira berarti ziarah suci Empu Kameswara mencari air atau Tirtayatra. Benarkah Gunung Semeru merupakan tempat para dewa? Sekilas banyak dari cerita yang ada seringkali dianggap sebagai mitos yang penuh kemustahilan. Namun, masyarakat Nusantara seringkali lebih setia dan mempercayainya. Masyarakat Nusantara memang dikenal sebagai masyarakat yang berwatak mempercayai Tuhan dan mencintai Tuhan, sehingga dalam alam batinnya meyakini tiada hal yang tak mungkin dalam kuasa Tuhan, termasuk berkaitan dengan kepercayaan mitos. Bangsa-bangsa di dunia mengenal mitologi sebagaimana mitologi Yunani atau mitologi Inka. Mitologi seringkali dimaknai kajian tentang mitos atau koleksi mitos. Dalam kasanah cerita rakyat, mitos seringkali dianggap sebagai kisah sakral terkait muasal kejadian dunia maupun manusia. Meski kadang secara sederhana sering diartikan sebagai cerita tradisional belaka. Sejauh mana pentingnya sebuah mitos bagi satu masyarakat, tentu memiliki beragam pengaruhnya bagi masyarakat terkait yang memengaruhinya. Dalam hasanah ilmu kritis, mitos seringkali dianggap sesuatu yang nampaknya irasional, namun seringkali justru dilahirkan atau setidaknya dirawat sebagai usaha manusia yang rasional, misalnya dalam rangka untuk menjaga kelestarian alam. Mitos seringkali berkaitan dengan eksistensi suatu tempat tertentu atau terkait kekuatan supranatural tertentu. Selain seringkali berkisah tentang dewa-dewi maupun makhluk astral ataupun makhluk-makhluk mitologi. Keberadaan makhluk mitologi ini masih sering menjadi sesuatu yang memanjakan imajinasi, sehingga dihadirkan dalam film-film masa kini. Makhluk mitologi yang cukup terkenal dalam film layar lebar seperti Kraken dalam film Pirates of the Caribbean, Hobbit dalam The Lord of the Ring, naga atau misalnya manusia raksasa yang di Jawa dikenal sebagai Buto. Kadangkala makhluk mitologi semacam itu didasarkan pada kisah nyata. Dalam kasanah masyarakat Nusantara, alam dewa-dewi maupun mitos tertentu terkait keberadaan makhluk mitologi seperti Garuda, kera putih, harimau, naga, gajah, naga antaboga, kuda seberani, dan lain-lain yang memiliki kekuatan supranatural, seringkali masih dipercayai keberadaannya oleh masyarakat tertentu yang biasanya dilekatkan dengan keberadaan leluhur atau nenek moyangnya pada masyarakat tertentu. Juga tak terkecuali penguasa alam gaib yang menguasai wilayah tertentu yang dianggap sebagai kerajaan gaib, seringkali masih diyakini seperti Ratu Pantai Selatan atau penguasa gunung. Tentu tak lepas dari cara pandang terhadap keberadaan tempat atau dimensi tertentu yang dianggap sakral. Dalam konten ini kita tidak sedang membuka perdebatan, membenarkan atau menyalahkan, melainkan menghadirkan mitos itu sendiri sebagai sebuah fakta yang masih memiliki pengaruhnya sendiri di tengah masyarakat tertentu. Jika mitos diperhadapkan dengan logos atau rasionalitas, maka tentu saja berbeda. Dalam mitos seringkali memiliki kekuatan imajinatif yang justru lebih efektif untuk keberadaan alam.
Larangan hukum formal seringkali tidak lebih efektif dibanding mitos dalam menjaga kelestarian lingkungan seperti hutan atau gunung. Dimensi manusia yang tidak sekedar segala sesuatu yang bersifat materi menjadikan mitos atau legenda masih lebih dipercaya. Keberadaan mitos khususnya di Nusantara pada umumnya justru dikembangkan untuk menanamkan dan mengukuhkan nilai-nilai budaya, tradisi, kearifan, adat, juga pemikiran maupun pengetahuan tertentu. Mitos juga berfungsi untuk merangsang perkembangan kreativitas dalam berpikir serta imajinasi. Kita akan melihat keberadaan legenda dan mitos serta kebiasaan orang Jawa yang gotak-gatik-gatuk atau yang juga sering dilabeli sebagai cocokologi. Gunung Semeru termasuk lokasi yang kuat dengan keberadaan mitos dan legenda itu. Legenda dan mitos seputar Gunung Semeru. Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Jawa dengan ketinggian 3.676 meter terletak di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Gunung ini termasuk gunung yang menjadi favorit para pendaki. Puncak Gunung Semeru juga dianggap sebagai tempat moksa para satria Pandawa yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadeva. Bahkan nilai suci gunung ini masih diyakini sampai sekarang khususnya bagi komunitas tertentu dan masih banyak didapati peninggalan tempat keagamaan Hindu beserta sisa padepokannya. Salah satu tokoh terkenal dalam sejarah Jawa yaitu Empu Baradah juga disebut bertempat tinggal di puncak Gunung Semeru. Gunung ini juga masih disakralkan karena dianggap tempat bersemayam para dewa. Dalam legenda yang ada di masyarakat, hingga saat ini Gunung Semeru merupakan gunung sakral terutama di komunitas Hindu, di mana Gunung Semeru pernah dibopong oleh Dewa Wisnu yang menjelma sebagai kura-kura raksasa dan juga Dewa Brahma yang menjelma menjadi ular raksasa yang membawanya dari dataran di India untuk menenangkan Pulau Jawa yang terus berguncang dan membawa ketidakstabilan di bumi. Tak heran jika kemudian Gunung Semeru seringkali juga diyakini sebagai paku tanah Jawa agar seimbang. Keseimbangan tanah Jawa membawa keseimbangan dunia sehingga para dewa turun tangan untuk meredakan gejolaknya. Dalam cerita rakyat Pulau Jawa, kala itu tidak begitu saja bisa tenang dan seimbang pada saat Gunung Semeru sudah menancap, sehingga Semeru dipotong lagi dan diletakkan pada sisi lain Pulau Jawa, yang kemudian saat ini menjadi Gunung Penanggungan. Cerita ini bukan cerita satu-satunya terkait paku Pulau Jawa, masih ada kisah lain berkaitan dengan paku tanah Jawa di masyarakat. Kisah yang ada nampaklah memang dikonstruksikan oleh kekuasaan yang ada di Jawa pada saat itu. Adalah sebuah kitab kuno bernama Tantu Pagelaran yang diyakini berasal dari abad ke-15. Dalam buku karya Sukmono, pengantar sejarah kebudayaan Indonesia, disebutkan dalam kitab Tantu Pagelaran itu, diceritakan bahwa suatu ketika Batara Guru memerintahkan Dewa Brahma dan Dewa Wisnu untuk mengirim manusia di Pulau Jawa yang saat itu masih mengambang di lautan luas, terombang-ambing dan senantiasa berguncang, sehingga para dewa memutuskan untuk memaku Pulau Jawa dengan cara memindahkan potongan puncak Gunung Mahameru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular naga raksasa yang membelitkan tubuhnya pada gunung dan badan kura-kura, sehingga gunung itu dapat diangkut dengan selamat. Dewa-dewa itu pun lalu meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu di bagian barat Pulau Jawa. Tetapi berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur Pulau Jawa. Ketika Gunung Meru dibawa ke timur, serpihan gunung yang tercecer menciptakan jajaran pegunungan di Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Namun, ketika puncak Meru dipindahkan ke timur, Pulau Jawa masih tetap miring.
sehingga para dewa memutuskan untuk memotong sebagian dari gunung itu dan menempatkannya di bagian barat laut. Potongan Gunung Meru itu kemudian dikisahkan membentuk Gunung Pavitra yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Penanggungan, dan bagian utama dari Gunung Meru, tempat bersemayam Dewa Siwa, sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Hal yang agak menarik terkait kisah ini adalah disebutkan bahwa pada saat Dewa Wisnu datang ke Pulau Jawa, ia banyak melihat pohon Jawabut, sehingga pulau ini dinamakan Jawa. Sang Wisnu kemudian menjadi raja yang pertama yang berkuasa di Pulau Jawa dengan nama Kandiawan. Jika menilik pada sejarah yang ada, Prabu Kandiawan merupakan raja dari Kerajaan Kendan, di mana Kerajaan Kendan ini berdiri sekitar tahun ke-546 Masehi dan berakhir pada tahun 612 Masehi. Tentu bukanlah kerajaan pertama di Jawa jika melihat catatan waktu. Dalam beberapa catatan sejarah, Kerajaan Kendan merupakan sebuah kerajaan yang otonom di wilayah Kerajaan Tarumanegara di Nusantara di abad ke-6 Masehi. Kerajaan Kendan dipimpin oleh seorang Raja Risiguru Manikmaya yang berasal dari keluarga Calankayana di India Selatan. Risiguru Manikmaya membawa dan menyebarkan ajaran Hindu di Jawa, di mana atas pengabdiannya di Kerajaan Tarumanegara, Risiguru Manikmaya dinikahkan dengan Tirta Kancana, anak dari Raja Tarumanegara pada saat itu, dan diberikan kekuasaan di daerah yang kemudian menjadi wilayah Kerajaan Kendan. Apakah puncak Meru yang dibawa sebelumnya dari Pulau Jawa bagian barat ke Pulau Jawa bagian timur ini sesungguhnya adalah kiasan dari perpindahan kekuasaan dari barat Pulau Jawa ke timur Pulau Jawa? Tentu perlu dijelajahi lebih lanjut. Di era Kerajaan Kendan, ini pernah terjadi letusan Gunung Krakatau di ujung barat Pulau Jawa yang menciptakan tsunami besar yang berdampak ke seluruh dunia. Kisah itu terjadi pada era Raja Chandravarman 515 sampai 535 Masehi, di mana pada saat kekuasaannya tahun 535 Masehi terjadi letusan Gunung Krakatau yang sangatlah dahsyat, sehingga menyebabkan tsunami yang sangat besar dan berdampak pada seluruh dunia. Apakah perpindahan kekuasaan akibat terjadinya bencana besar? Bencana alam yang besar maupun peperangan memang seringkali berujung pada perpindahan kekuasaan dari suatu tempat ke tempat lain. Setidaknya pemindahan ibu kota kekuasaan kerajaan di Nusantara karena adanya kejadian yang melingkupinya. Tak heran jika kemudian menjadi kisah mitos kekuasaan selalu dikaitkan dengan kejadian alam besar seperti gunung meletus. Mitos seputar letusan Gunung Semeru. Letusan Gunung Semeru seringkali ditafsirkan oleh masyarakat di Nusantara sebagai pertanda pagebluk. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika hal itu terbukti. Di tengah pandemi virus corona yang sedang terjadi, maka jika pagebluk atau bencana besar terjadi, maka tentu akan membawa banyak dampak di masyarakat. Pagebluk sendiri seringkali dianggap menjadi penanda negatif, tetapi juga bisa menjadi penanda positif. Di balik pagebluk selalu terkait apa yang oleh orang Jawa dinamakan goro-goro atau kemelut sosial, ekonomi, dan politik. Namun saat goro-goro terjadi, kemudian akan datang sebuah masa kejayaan baru. Semua tak lepas dari istilah Noto Negoro Noto, memerintah atau jaya. Goro juga sering dikaitkan dengan goro-goro. Setelah goro-goro akan muncul sebuah masa kejayaan. Begitu di masyarakat seringkali ada anggapan. Peristiwa meletusnya Gunung Kelut sebelum tahun 1965 misalnya, kemudian diikuti goro-goro peristiwa adanya kemelut sejarah di Indonesia. Semoga bangsa Indonesia tercinta diberikan Tuhan keselamatan dan bencana yang tak sanggup dipikul.
anggapan bahwa jika ada gunung meletus akan terjadi peristiwa besar yang akan menyengsarakan rakyat banyak, juga yang tidak selamanya terbukti. Memang ada juga yang mendekati terbukti, seperti dalam kisah sebelum Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Ada letusan Gunung Merapi dan juga didahului dengan meluasnya wabah penyakit kolera yang memakan banyak korban. Kemudian lahirlah Perang Jawa yang memberi warna sejarah tersendiri bagi perjuangan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan mitos meletusnya Gunung Semeru, banyak muncul tafsir seperti yang mengaitkannya ramalan Sri Prabu Jayabaya yang merupakan raja kerajaan Kediri yang memerintah sekitar abad ke-12 yang dikenal visioner. Dari kitab Jangka Jayabaya, bait ke-164, sang raja berucap, suatu saat Pulau Jawa akan terpotong menjadi dua. Dengan ramalan Jayabaya tersebut, kali ini banyak akan yang meyakini mitos Jawa terbelah akan terjadi. Sebagian masyarakat masih meyakini keberadaan ramalan Jayabaya. Ada satu ramalan yang dianggap terbukti, yaitu masa menjelang perang kemerdekaan, yakni saat Jawa dijajah Jepang. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan ada masa jagung 3,5 bulan yang kemudian dimaknai dijajah 3,5 tahun oleh Jepang. Lantas apakah ramalan Jayabaya itu akan menemui kenyataan Jawa akan terbelah? Namun dalam kisah ramalan Jayabaya, bukan Gunung Semeru yang letusnya akan sanggup membelah Jawa, melainkan Gunung Slamet di Jawa Tengah. Nampaknya wacana yang muncul masih sangat khas, sebagaimana dikenal dengan istilah gotak-gatuk atau cocokologi. Bisa jadi menjadi kenyataan, bisa juga tidak. Butuh kearifan dalam memaknai kuasa ramalan. Tentu masih banyak kisah lain di Nusantara berkaitan dengan mitos dan legenda yang masih bisa kita jelajahi kisahnya dari bumi Nusantara. Kasanah yang ada justru semakin menunjukkan ragam kekayaan di Nusantara. Salam Jaya Nusantara.